Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Crypto Journeys, yaitu series kita. Dan di video kali ini adalah episode kedua. Kita akan update mengenai situasi portfolio publik kita gitu ya. Ditambah mungkin nanti kita akan add beberapa aset juga ke dalam portfolio kita ya, di Crypto Journey Public Portfolio. Dan kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini pastinya jangan lupa untuk bantu like videonya. Thank you semua untuk support di episode pertama. Jadi untuk video kali ini, kalau teman-teman mau episode ketiga juga, smash the like button juga. Mungkin kita bisa targetkan 560 likes di video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman semua yang mungkin yang baru masuk ke market crypto gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai situasi kita di public portfolio. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan ini tangan teman-teman. Ini adalah public portfolio, artinya mungkin teman-teman bisa ngikutin gitu ya, tapi kembali lagi bisa aja rugi juga untuk posisi-posisi saya. Contohnya di sini udah ada yang mengalami kerugian juga. Jadi ya it's normal, dan ya jadi do your own research gitu ya, karena ini adalah non financial advice gitu. Jadi bukan artinya beli pasti untung, nggak seperti itu gitu ya. Dan video ini purpose-nya adalah untuk edukasi juga gitu. Bagaimana sih cara kita melakukan portfolio management ataupun risk management juga gitu. Nah, kita kalau overall kita langsung masuk aja ke dalam CoinEx, karena portfolio kita di CoinEx. Kita mulai dari 1.300, ini kita udah untung sekitar $28. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari situasi sekarang, harusnya kita deploy more gitu ya pada saat market mengalami konsolidasi gitu. Karena kita baru masuk aja 30%. Ini 70% masih di USDT. Tapi nggak apa-apa. Di sini kalau kita lihat secara Bitcoin-nya di time frame 4 jam ini lagi mengalami kenaikan, dan saya udah highlight beberapa kripto sih sebenarnya yang mungkin cukup berpotensi based on last video saya juga, the next crypto narrative gitu. Jadi kita akan memposisikan diri kita ke naratif-naratif tersebut. And mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya gitu ya. Kalau saat ini kita lihat overall NIR mengalami kenaikan gitu ya. Memang masih ada momentum yang kuat, naik sekitar 13%-an. Matic mungkin sedikit sayang karena kita baru cuma masuk 5% gitu. Jadi nanti saya mungkin akan add more Matic juga untuk posisinya. Sedangkan untuk Luxo atau Lix ini akan menjadi hidden gem kita. Ini adalah micro cap kita. Jadi kita akan stay aja dengan Luxo di sini. Oke, let's start. Mungkin kita bahas mengenai Matic dulu ya. Kalau Matic sendiri saya akan add kemungkinan besar untuk saat ini ya, kalau kita buka chart Matic mungkin ya. Ini Matic. Oke, kita lihat di CoinEx gitu ya. Ini Matic cukup mengalami kenaikan cukup signifikan. Secara teknikal ini naik sekitar 4,6%. Sedangkan kita average kita tuh di kisaran 0,99, hampir $1. Jadi di area inilah. Jadi kita udah untung mungkin sekitar 3,9%, 4%-an. Matic ini mungkin saya akan add sekitar 5% lagi. Biar apa? Biar dia sedikit balance. Karena kalau teman-teman lihat Matic kan secara market cap ya dia di ranking 14. Jadi kita bisa dengan kita membeli Matic ini mungkin balance antara big caps dengan small caps kita gitu. Jadi kita akan put Matic karena menjadi salah satu pilihan top choice saya di layer 2. Karena kita bisa lihat secara overall trend dalam beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman lihat misalnya Ethereum ini mengalami kenaikan terus. Tuh, uptrend. Sedangkan Bitcoin, sorry ya, ini teman-teman lihat dulu ya, ini mengalami kenaikan, ini bahkan naik lagi sampai 3.100. Sedangkan Bitcoin itu konsolidasi. Jadi kita mau ada exposure ke Matic lagi gitu, mungkin sedikit lebih besar. Jadi let's say kita langsung aja ke grafiknya di sini. Matic ini naik sekitar 1,0396. Ya technically sebenarnya ini kalau untuk kita market cukup tinggi ya kalau menurut saya pribadi gitu. Tapi we'll see, mungkin saya akan lihat kisaran, let's say dia pullback sedikit gitu. Jadi kita mungkin limit aja, limit order mungkin di area kisaran 0,0340 kali ya, 1,0340. Biar kita tetap dapat ordernya hopefully gitu. Nanti saya akan update juga kalau ternyata nggak kena ya nggak apa-apa, tapi kita hit dulu di sini mungkin. Karena biasanya limit order ini secara fee juga lebih murah gitu teman-teman.
Karena kan di episode sebelumnya saya market order terus, jadi langsung instant ya. Jadi kita sekarang coba put limit 5% lagi aja. Jadi kita taruh di sini 5%. Masih balance-nya 1300, jadi saya masih hitung 1300 dulu. Di sini saya 5%. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini saya zoom sedikit, itu sekitar $65 gitu. Jadi $65 lagi we put to Matic gitu ya, spot trading. Ya, kita masukin ke Matic. By the way, kalau teman-teman mau daftar CoinEx juga bisa pakai referral link saya juga di bawah gitu ya. Kelebihannya sebenarnya CoinEx ya ini kripto-kripto kecil, walaupun kita trading Matic gitu ya, karena dia yang besar, tapi untuk kripto-kripto kecil, low cap altcoins dia cukup lengkap sih sebenarnya. Nah, kita masuk di sini 1,034 mungkin ya, 1,034 gitu di sini aja. Masih ada 909. Tadi kita mau masukin kisaran $65. Hit aja di sini, langsung hit USDT-nya $65 gitu ya. Dapat sekitar 62,8 Matic, langsung klik buy Matic, confirm, oke, submitted. Jadi ini kalau teman-teman scroll ke bawah kita ada pending order. Jadi ini apakah ini execute, kita akan lihat nanti aja gitu ya. Nanti saya akan update, pastinya ini saya udah update nih. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya sudah sempat update di Twitter juga gitu. Jadi ya keep follow, Twitter saya update, Discord saya update. Itu dua yang akan saya lebih untuk update portfolio ini. Jadi follow keduanya. Oke, itu Matic. Jadi kita hopefully Matic ini akan ke execute, tapi kalau nggak apa-apa juga. Mungkin kita ambil yang kita bakal execute saat ini. Yang akan saya bahas itu mengenai BIM. Ya, BIM ini cukup menarik secara teknikalnya. Dan plus saya sempat bahas di video terakhir juga, the next crypto narrative. Saya mau ada exposure di gaming gitu. Jadi kita mau ada exposure di crypto gaming, dan BIM ini sebagai bisa dibilang gaming network lah gitu ya. Jadi memang fokusnya untuk ke game. Dia launch di Avalanche, jadi hopefully ini bakal bisa ada potensi juga lah untuk BIM. BIM ini menjadi salah satu pilihan saya sebenarnya. Kalau teman-teman scroll ke bawah, saya sempat ada bahas rekomendasi gaming crypto, salah satunya adalah BIM gitu. Dan memang ini BIM menarik nih. Kalau kita buka grafiknya ya, waktu itu saya analisa kalau nggak salah di, coba ya. Nah, di sini grafiknya keluar. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, BIM ini sempat kita bahas potensi dia untuk pullback ke area kisaran 0,01. Jadi ini sebenarnya ini still deal banget nih kalau kita dapat di area ini, walaupun ya sekarang naik masih signifikan gitu. BIM ini is a good gaming coin, tapi memang kalau teman-teman lihat secara time frame daily-nya pun gitu ya, ini cukup tinggi gitu. Ini kalau teman-teman lihat dari sini, dia baru aja rebranding dari Merit Circle atau MC token ke BIM. Jadi dia mengalami kenaikan cukup signifikan, sebenarnya sekitar 500 hampir 600% sebenarnya gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita lihat dari beberapa time frame daily-nya dan mungkin hype trend saat ini, mungkin it's a good bet gitu ya untuk ada posisi di gaming. Dan saya mau posisikannya lebih ke arah di network gamingnya, which is BIM. Dan saat ini pun kalau kita lihat secara time frame 4 jam, dia di area kisaran konsolidasi nih, walaupun dia sedikit mengalami kenaikan nih, udah agak ada recover sedikit 2,5%-an, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini kita langsung aja kita beli gitu ya. Di area berapa di sini kita buat BIM ya. Kalau BIM saya mungkin akan alokasikan kisaran 15% kali ya untuk di BIM token sendiri gitu. Hopefully dia bisa recover karena di sini dia di area key levelnya gitu. Ini area supportnya. Target kita at least mungkin dia test this high lagi gitu. Ini secara short term aja sih. Kalau memang Bitcoinnya mengalami kenaikan, hopefully BIM bisa. Jadi ya 10% atau bahkan lebih gitu. So we go to BIM. Kalau kita scroll ke sini, namanya BIMX ya. Jadi ada beberapa exchange yang tulisnya BIM, ada beberapa BIMX gitu. Kalau CoinEx ini BIMX ya. Jadi jangan kebalik. Tadi kita di area langsung beli aja sih sebenarnya, kita beli market aja. Atau mungkin karena kita beli market, saya taruh 10% dulu kali ya, jangan 15%. Takutnya dia turun, kita taruh 10% dulu. Jadi kalau 10% $130 gitu ya. Jadi saya taruh dulu $130. Market kita langsung hit market ya di sini.
$130 ini terus aja di sini gitu ya. Lalu buy BIMX. Oke, ya. Ya, BIMX kita sudah beli. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi itu, udah ada 2 nih. Kita udah add ngantri Matic gitu ya. Kita nanti saya akan update apakah Matic kena atau enggak. Kita udah dapat BIM ya, BIMX. Lalu selanjutnya ada satu lagi yang saya found it cukup interesting gitu. Jadi kita kemarin bahas mengenai gaming. Satu lagi adalah DeFi. Jadi yang saya lihat itu adalah Jupiter atau Jup. Jup ini sebenarnya kan cukup hype. Kalau teman-teman lihat beberapa minggu lalu, Jup ini cukup hype karena lagi ada Solana hype juga, dan ini menjadi salah satu DEX aggregator paling besar di Solana. Secara fundamental, sebenarnya kalau lihat dari tokenomics saya kurang suka karena dia di sini circulating supply-nya cuma 13,5%. Jadi sangat kecil sekali gitu. Masih banyak yang belum di-unlock. Tapi kenapa saya mau beli ini? Ini lebih karena untuk short term aja sih gitu ya. Jadi kita akan combine gitu ya, mau mid term, mau short term seperti itu. Jadi kita akan beli Jup. Kenapa short term? Salah satunya saya perhatikan sebenarnya kalau teman-teman buka trading view sebentar di sini. Ya, kalau buka trading view misalnya kita buka Sol ETH gitu ya. Jadi ini adalah perbandingan antara Solana dengan Ethereum. Jadi kalau kita lihat Solana Ethereum ini lagi di posisi area supportnya nih. Mana ya, saya coba ke weekly atau daily, mungkin daily ya. Ini bisa sih. Ini kita kalau tarik garis seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nggak? Ini seperti dia di area level supportnya. Jadi dengan seperti ini kita melihat potensi untuk Solana mungkin ya kembali lagi mengalami penguatan lah, karena Ethereum kan lagi trending higher gitu ya. Jadi Solana bisa ada rebound sedikit kalau dibandingkan dengan Ethereum. Kembali lagi kalau dibandingkan dengan Ethereum, bukan secara harganya. Jadi dengan Solana rebound, let's say di sini dia mengalami kenaikan, naik ini. Hopefully tapi Jupiter bisa ada kenaikan juga. Karena Jupiter ini secara grafik juga menarik. Kalau teman-teman lihat Jupiter CoinNext, oke. Nah, kalau kita lihat secara time frame 4 jam ya, ini sebenarnya saya udah planning beli tapi nggak taruh order gitu ya. Jadi ini belum ke execute sebenarnya secara price. Ya, ini kalau kita lihat Jupiter launching dari kisaran akhir Januari, awal Februari, tapi dia koinnya turun terus gitu ya. Istilahnya langsung habis launch mengalami koreksi lah, price actionnya gitu ya. Price actionnya dia atau market structure-nya ini lebih karena mengalami penurunan. Biasanya untuk kripto-kripto baru, mereka tuh ada satu hype di mana mereka mengalami kenaikan terlebih dahulu, naik dulu sekali baru turun lagi gitu. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya dari Jupiter sendiri. Dan ini kita lihat pun secara base-nya mungkin area kisaran level 0,47 ya, 0,478 ini udah menjadi area level supportnya nih di garis kuning. Ya, apakah dia akan turun lagi ke area ini? Ya belum tentu sih. Di sini turun mungkin sekitar 2,2%. Ya masih ada possibility, tapi bisa juga nggak turun lagi. Jadi secara risk and reward ratio-nya, kalau kita ngomongin spot pun ini cukup menarik. Let's say dia bisa bertahan di area level support ini gitu ya. Jadi kita bisa beli. Let's say kita beli di area sekarang gitu ya. Untuk dia tes ke high lagi di sini pun masih cukup lumayan. Di sini kita targetkan mungkin sekitar 1/2 gitu ya. Untuk Jupiter, ini pun kalau dia tes high di sini. Kalau Solana ada momentum lebih lagi, ya bisa jadi Jupiter ini mengalami rally yang lebih tinggi juga, gitu. Jadi ini adalah alasan sebenarnya kenapa saya look for Jupiter. Ya mungkin ini kita set limit order aja, gitu ya. Di sini saya set di 0,485 area ini, kisaran area sebentar ya, saya kasih garis dulu yang berbeda. Di sini 0,485 mungkin ya kisaran tersebut untuk mendapatkan Jupiter. Jadi ini koreksi sekitar 0,6%-an. Ya lumayan lah kalau dia mengalami koreksi di area tersebut. Oke. Langsung aja Jupiter, dia secara ranking itu market cap 110. Jadi memang ini low cap juga, termasuk lebih kecil. Jadi
high risk gitu. Makanya saya mau beli Matic biar untuk ngebalancein aja gitu. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita buka di sini Jupiter. Jupiter. Di sini saya nggak market, saya limit aja tadi 0,485 mungkin ya. 0,485 karena dia 10%, which is $130 langsung aja gitu ya. Jadi $130, taruh di sini $130, dapat sekitar 268 Jupiter, dan kita beli Jupiter gitu. Jadi sekarang kita ada dua ya, Jupiter dan Matic. Lalu kita udah ada beli BIM juga. Jadi kalau kita secara aset saat ini ada 4. Balik ke spot. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini kita ada BIMX, lalu kita ada NIR, Lix, Luxo, dan Matic. Lalu kita ada 2 Matic untuk add more plus Jupiter gitu. Nanti saya akan update kalau udah ke execute atau belum. Kita akan perhatikan juga untuk crypto ini. Kembali lagi nih, transparan semua transaksi saya antara update di Twitter ataupun di Discord ataupun di YouTube juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya. Oke, ditambah juga sebenarnya banyak yang minta Excel sheet, udah saya share di Discord server. Jadi teman-teman bisa join aja langsung. Dan ya, kembali lagi kalau teman-teman suka videonya, pastinya jangan lupa untuk bantu like ya. 550 likes untuk video selanjutnya, untuk episode berikutnya gitu ya. Dan ya itu aja. Nanti saya akan update juga untuk new holdingsnya ya, kalau misalnya kita udah ke execute. And see you in the next video. Bye bye semuanya.